Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Pemirsa TVRI yang dirahmati Allah, senang sekali sudah masuk 10 Ramadan. Allah masih memberikan kita kesehatan, kesempatan sehingga dapat senantiasa terus beramal ibadah di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Kali ini kita akan membahas zakat, infak, sodakoh, dan wakaf dan meta ekonomi Islam. Di bulan Ramadan tentunya amal ibadah yang dilakukan berlipat ganda, termasuk untuk mengamalkan Quran surah Ali Imran ayat 92. La tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Bahwasanya kesempurnaan kebaikan itu adalah ketika kita bisa menginfakkan apa yang kita sukai, termasuk harta yang kita miliki. Kali ini kita akan membahas tentang ziswaf dan meta ekonomi Islam bersama dengan narasumber kita yang telah hadir di studio, yaitu Profesor Dr. Haji Azhari Akmal Tarigan MAG. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana ini hari ini puasanya Prof? Alhamdulillah nyaman dan memang sedikit panas. Panas ya Prof ya? Iya. Iya baik. Kemarin hujan terus, ini sudah panas balik. Iya, harus tetap semangat kita ya Iya, Prof ya. insya Allah. Baik, nah ini tapi sebelum nanti kita bahas tentang zakat, infak, sodako, Iya. wakaf ini Prof, kita dengarkan dulu lantunan Oke. ayat suci Al-Quran Prof. Pemirsa, mari bersama kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh qori kita Muhammad Salahuddin Al-Ayyubi SPD. Quran surah At-Taubah ayat 105. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله
وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون صدق الله العظيم. Alhamdulillah, terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami. Baru saja kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang tentu menjadi nilai ibadah dan mengambil berkah dari acara kita pada hari ini. Kalau tadi kita buka dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, dan di sini kita juga dituntut untuk melakukan kebaikan dengan harta kita. Ada zakat, infak, sedekah, wakaf. Kita akan bahas dengan pakarnya nih hari ini. Di sini bersama kita ada Ustadz Profesor Dr. Haji Azhari Akmal Tarigan MA. Bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami bisa menghubungi di telepon interaktif 081161000386 untuk bisa bertanya seputar zakat, infak, sedekah atau apa yang ditanyakan terkait dengan pemberian harta ya, pemberian harta di 081161000386. Ustadz, kalau tadi dibuka nih bulan Ramadan nih Ustadz, berlomba-lomba mau memberikan zakatnya, infaknya. Boleh dibahas sedikit Ustadz, bagaimana ziswaf ini sebenarnya? Tafadhol Ustadz. Ya, terima kasih Dr. Julia. Kalau kita perhatikan Al-Quran, ternyata isu awal turunnya ayat-ayat Al-Quran di samping persoalan ilmu pengetahuan yang ditandai dengan perintah Iqra. Yang kedua kaitannya dengan tauhid. Ternyata isu yang ketiga itu adalah persoalan harta. Jadi sebelum kita cerita zakat, infak, sedekah dan wakaf, menjadi penting bagi kita untuk melihat bagaimana sebenarnya perspektif Al-Quran tentang harta. Harta itu dalam bahasa Arab kan disebut malun, ya, jamaknya amwal. Mal itu kan maknanya sesuatu yang membuat orang cenderung untuk memperolehnya. Harta itu sesuatu yang membuat orang cenderung untuk mencarinya, bahkan mengumpulnya. Makanya di awal-awal turunnya ayat-ayat Al-Quran, isu harta ini sangat kuat. Misalnya, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. At-takatsur itu kan salah satu tafsirnya manusia berlomba-lomba untuk mencari amwal. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malau wa'addada. Jama'a malau wa'addada. Manusia berlomba-lomba mengumpul-ngumpulkan harta, wa'addada, menghitung-hitungnya. Kenapa seperti itu? Karena sebelum Al-Quran datang, ada anggapan bagi bangsa Arab kala itu bahwa harta itu adalah tujuan, ghoyah. Harta itu menjadi maksud dari sesuatu pekerjaan atau apapun. Seakan-akan ketika mereka memperoleh harta, maka semuanya bisa didapatkan. Kalau punya harta hidup akan bahagia, kalau punya harta hidup akan tenang dan seterusnya dan seterusnya. Nah, cara pandang seperti ini membuat orang Arab menjadikan harta sebagai tujuan dan harta menjadi kehilangan fungsi sosialnya. Kritik Al-Quran berikutnya kaitannya tentang harta itu adalah ketidakpedulian orang-orang Arab kala itu terhadap orang-orang miskin, anak-anak yatim dan sebagainya. Nah, nanti kita akan menemukan ternyata turunnya ayat-ayat tentang zakat, infak, sedekah, juga wakaf, itu sebenarnya adalah menggeser paradigma,
menggeser cara berpikir orang Arab kala itu dari harta yang menjadi tujuan menjadi wasilah, menjadi sarana. Gitu. Jadi kalau hari ini, kalau kemarin itu seakan-akan kalau punya harta orang akan bahagia, setelah digeser kalimatnya menjadi berbeda. Harta bisa menjadi cara, bisa menjadi jalan orang untuk bahagia. Orang yang memiliki harta belum tentu bahagia, kan itu dia. Tapi orang yang punya harta, dia dapat menjadikan hartanya untuk meraih kebahagiaan itu sendiri. Nah, jadi Al-Quran itu pada awalnya menggeser paradigma atau cara berpikir orang Arab, ya kala itu dari melihat harta sebagai tujuan menjadi wasilah, menjadi sarana, ya, menjadi jalan untuk meraih sesuatu tujuan yang lebih luhur. Itulah nanti ridho Allah Subhanahu wa taala. Kaitannya dengan Ramadan, mengapa Ramadan ini bagi kita penting untuk bicara tentang zakat, infak, sedekah dan wakaf itu? Karena kan memang tidak bisa dipungkiri ketika kita masuk Ramadan, konsentrasi kita itu penuh pada Ramadan dan memang kita punya komitmen bersama untuk menjadikan Ramadan ini sebagai bulan ibadah personal, juga sekalian sebagai bulan ibadah sosial. Jadi orang puasa, orang sholat, orang tarawih, tahajud dan segala macam. Tapi pada saat yang sama semangat untuk berbagi itu pada bulan Ramadan ini tumbuh sangat besar. Ya motifnya terserahlah, apakah karena ingin mendapatkan manfaat yang lebih besar, ingin mendapatkan pahala yang lebih banyak, dan itu absah. Tapi yang paling penting dari tujuan itu semua adalah ketika setiap orang pada bulan Ramadan ini bersemangat untuk yang kita sebut idkhalus surur. Idkhalus surur itu memasukkan rasa bahagia kepada jiwa-jiwa yang selama ini menangis, jiwa-jiwa yang selama ini bersedih, jiwa-jiwa yang selama ini terpinggirkan. Jadi ini adalah momentum yang paling tepat untuk merubah tangis menjadi senyum, duka menjadi suka. Kira-kira begitu. Jadi konsep idkhalus surur ini dengan cara memberikan sebagian harta lewat jalan zakat, infak, sedekah, wakaf tadi ya Ustaz ya? Iya. Baik. Nah untuk tadi kalau motivasi dikatakan nih Ustaz, apakah memang ada ganjaran lebih? Nah ketika memberikan sedekah dan lain sebagainya, bahkan kadang-kadang nih Ustaz, ditahan nih zakat malnya, ditunggu bulan Ramadan baru dikeluarin. Ini yang terjadi di masyarakat. Nanti kalau kita bicara tentang fikih zakat kan tentu ada aturannya ya. Ada haulnya, ada nisabnya, berbeda dengan infak sedekah. Infak dan sedekah itu kan pemberian atau karitatif yang fleksibel. Tapi kalau zakat itu kan ada aturannya. Nah, sebenarnya kalau orang mau menempatkan Ramadan sebagai momentum itu, maka dia mulai menghitung hartanya dari Ramadan ke Ramadan berikutnya itu, ya. Jadi kalau ada harapan ingin mendapatkan pahala lebih besar itu wajar itu. Tapi lebih dari itu ya, kalau kita berpindah dari sekedar persoalan pahala, jauh lebih penting ketika kita berbicara tentang zakat ini adalah kesadaran akan amanah. Kesadaran akan amanah. Apa maksudnya? Selalu saja di dalam Al-Quran itu dikatakan yang malik itu, yang raja itu, yang maha pemilik itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita bukan pemilik, bahwa kita khalifah iya, tapi kita itu adalah istikhlaf. Istikhlaf itu artinya orang yang diberikan amanah untuk mengelola harta. Kita sebenarnya Dr. Juli tidak memiliki apapun. Apa yang kita miliki hari ini itu sebenarnya tidak berada dalam kekuasaan kita. Harta yang kita katakan kita miliki hari ini, kalau Allah mau ambil, kita mau bilang apa? Kita bilang misalnya istri milik siapa? Anak milik siapa? Istri milik suami? Tidak. Anak milik ayah ibunya? Tidak. Hakikatnya tidak. Kapanpun Allah mau ambil itu, kita nggak punya kuasa apapun. Kita tidak punya kekuatan untuk menahan itu. Itu tandanya kita tidak memiliki sebenarnya. Tetapi kita dimilikkan atau diberi amanah untuk menjaga, merawat, menggunakan harta juga begitu. Maka kalau orang merasa dia memiliki harta, dia keliru. Dia keliru.
Ada satu konsep, apa yang disebut dengan rezeki? Rezeki itu bukan harta yang kita punya loh. Tapi rezeki itu adalah apa yang sudah kita manfaatkan dan kita nikmati. Kayak ketika ini memang belum berbuka ya, belum Ustaz. berbuka. Di meja kita itu sudah terhidang makanan yang lezat cita rasanya. Kita sudah ambil pakai sendok, mau kita hantar ke mulut kita. Begitu beberapa detik sampai di mulut kita, terjadi gempa bumi, katakanlah nggak usah besar-besar 7, sekian skala Richter. Besar tuh Ustaz. Apa yang terjadi? Jadikah kita makan? Jadikah kita santap? Itu tandanya belum rezeki kita. Oke ya? Orang punya tabungan, tabungannya itu sekian miliar di depositonya. Itu rezeki dia nggak itu? Itu harta iya, tapi rezeki nanti dulu. Kalau jam 12 dia meninggal dunia, yang miliaran itu jadi milik siapa? Ahli Ahli waris. warisnya gitu. Jadi yang disebut rezeki itu sebenarnya, harta yang menjadi rezeki itu ketika dia sudah dinikmati, yang sudah dirasakan, yang sudah membawa manfaat pada diri kita. Tapi kalau di luar itu belum. Kita punya uang tapi di tangan orang, sedang dihutangi orang gitu. Itu belum tentu menjadi rezeki bagi kita. Bahwa kita punya, bisa kita hitung, kita punya uang di tangan orang lain, oke gitu. Tapi itu sebenarnya bukan rezeki. Nah, dari konsep inilah ketika kita menyadari bahwa harta itu adalah amanah, titipan Allah, maka cara mengelolanya haruslah berdasarkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Disinilah yang kita maksud dengan meta ekonomi Islam itu, pertama, harta itu bukan tujuan, ya, tapi harta itu adalah sarana, media, jalan, ya, jalan untuk meraih sesuatu. Yang kedua yang disebut dengan meta ekonomi Islam itu atau zakat itu, pesan di balik zakat itu, manusia itu bukan terminal harta. Bukan terminal. Tapi manusia hanyalah tempat transit harta. Makanya mekanisme tubuh kita ini mengajarkan banyak hal. Kita makan yang kita minum, kita makan, itu kan dia akan mencari jalan keluarnya sendiri. Itu hukumnya begitu. Harta juga begitu. Ada yang masuk, ada yang keluar. Ada yang masuk, ada yang keluar. Begitu jalan keluarnya ini ditahan, harta akan mencari jalan keluar tersendiri. Itu meta ekonomi Islam yang kedua. Filosofi yang dibalik itu. Sama dengan kita. Saya nggak tahu, mungkin banyak orang yang mengalami. Saya termasuk orang yang pernah mengalami satu penyakit yang kita nggak bisa buang angin, yang nggak bisa buang air besar. Itu kan kalau penyakit itu menceritakannya kepada orang lain, kita pun malu itu. Karena penyakitnya nggak keren-keren amat itu kan. Kenapa nggak bisa buang angin gitu? Tapi gara-gara itu bisa diopname. Kenapa? Terjadi gangguan pada mekanisme tubuh. Harta juga begitu. Maka supaya harta ini keluarnya tidak lewat jalan yang tidak diperkenankan Tuhan, keluarkanlah zakat itu lewat jalur yang sudah disiapkan Allah. Zakat, infak. Kalau enggak, harta akan cari jalan sendiri. Dompet hilang, handphone hilang. Mestinya kita nggak keluar 10 juta untuk beli handphone baru. Tapi karena hilang, mau enggak mau. Mestinya kita enggak keluar untuk memperbaiki mobil. Tapi karena itu, kita harus mengeluarkan uang. Itu dia. Yang ketiga ya, yang menjadi apa namanya meta ekonomi Islam itu, setelah yang pertama tadi bahwa kita ini hanyalah sarana ya, yang kedua adalah tempat transit, yang ketiga zakat, infak, sedekah itu adalah investasi. Ini mindset yang perlu digeser ya. Coba lihat, ini fenomena di tempat kita. Kalau nanti kita lihat di masjid-masjid, orang buka kotak infak, itu sebenarnya uang yang paling banyak di situ uang berapa? Uang receh ya Ustaz ya? Kira-kira mana lebih banyak, uang 100.000, 50.000 atau 2.000, 5.000 gitu? Ya, yang receh itu Ustaz 2.000. Iya 2.000 kan? Itu kenapa? Itu bukan masalah sederhana. Ini kalau di dompet bapak-bapak, di kantong bapak-bapak, ada uang 105.000. 50.000-nya 2, 5.000-nya 1. Ya. Lewat kotak infak, uang berapa yang dia tarik untuk dia masukkan ke dalam kotak infak itu?
Uang berapa kira-kira? Umumnya. Umumnya uang 5.000. 5.000. Iya, Kenapa Ustaz. uang 5.000? Karena dia menganggap zakat, infak, sedekah itu adalah kos, bukan investasi. Itu dianggap sebagai pengeluaran. Itu dianggap sebagai pengurang. Maka ketika pengurang, orang akan mengeluarkan yang kecil. Tapi kalau dia memahami sebagai investasi, maka dia akan memberikan yang terbesar. Orang sanggup beli tanah, beli rumah, beli emas, segala macam untuk investasi. Tapi kalau untuk pengurang, kos itu kecil. Ini juga mau digeser cara berpikirnya. Bahwa zakat, infak, sedekah itu adalah investasi. Tidak ada yang hilang di situ. Jadi kalau bapak-bapak punya uang 100.000, dia masukkan ke kotak masjid 20.000, uangnya tinggal berapa? 80. 20 itu. Yang 80.000 itu nggak jelas. Dia beli rokok sebungkus, dia beli pakai data segala macam, itu udah nggak jelas aja itu. Tapi yang dia infakkan 20.000 itu akan tercatat oleh malaikat menjadi amal solehnya. Sama kayak ilustrasi yang diberikan orang, kalau di dahan ada 10 ekor burung, ditembak satu burung itu, burungnya tinggal berapa? Tinggal 9, Ustaz. Tinggal 1. Yang 9 terbang. Iya. Yang Yang tetap satu yang itu untuk dia. 1 gitu. Jadi apa yang kita berikan ini, itu sebenarnya itulah harta yang tinggal itu. Kalau boleh kita katakan, dalam catatan malaikat, dalam catatan di sisi Allah, investasi kita itu sebenarnya berapa? Ini kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kalau boleh kita merenung kalau boleh kita merenung, kita jumlah-jumlahkan, mana lebih banyak harta kita saat ini di sisi Allah, yang sudah kita keluarkan dengan zakat, infak, sedekah, wakaf segala macam, dibanding dengan harta yang kita miliki hari ini. Kalau kita punya rumah 1 miliar saat ini misalnya, apakah zakat, infak, sedekah yang pernah kita berikan seumur hidup kita, udah sampai belum pada angka itu? Padahal yang akan menolong kita nanti adalah apa yang sudah Kita keluarkan. itu. Kira-kira begitu. Masya Allah. Jadi ini menarik sekali kalau sebenarnya investasi ini pandangannya bisa digeser. Sehingga orang-orang di ekonomi lemah akan terbantu dengan zakat, infak, sedekah ini ya Ustaz ya. Nah, terkait dengan ziswaf ini Ustaz, ini kan aturan yang sudah dibuat dalam Islam untuk tadi Ustaz katakan mengeluarkan harta kita di tempat yang benar. Bagaimana pengaruhnya saat ini Ustaz melihat dengan ekonomi Islam? Kalau kita katakan Basnas yang mengelola dan lain sebagainya. Apakah sudah naik atau sebenarnya masih belum bergeser paradigmanya nih Ustaz, sehingga masih belum begitu baik ziswafnya? Iya. Kalau kita perhatikan ketika hari ini kita bicara ekonomi Islam, konsentrasi kita kan pada perbankan syariah, pada asuransi syariah, pasar modal syariah. Itu oke, itu benar, nggak ada yang salah di situ. Tapi kalau mau jujur melihat Al-Quran, konsentrasi ekonomi Islam itu sebagai perlawanan terhadap riba, itu 2 saja. Zakat termasuk sedekah, infak, yang kedua sektor real. Sektor real itu katakanlah UMKM. 2 kunci itu sebenarnya bangunan ekonomi Islam. Ekonomi Islam tidak akan tumbuh dengan baik kalau kesadaran zakat masyarakat, infak, sedekah, wakafnya juga tidak tumbuh. Ekonomi Islam tidak tumbuh kalau produktivitas umat Islam tidak bangkit. Maka sektor-sektor UMKM itu perlu hadir dan perlu bertumbuh. Zakat, infak, sedekah ini kan adalah mekanisme yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala untuk distribusi harta. Supaya harta tidak terkumpul di kalangan orang-orang kaya saja. Jadi lewat zakat, infak dan sedekah, harta itu akan terdistribusi dia. Ketika harta didistribusikan, dia akan bisa menjadi modal bagi orang-orang lemah itu untuk bertumbuh. Misalnya seorang penjual goreng pisang yang kualinya kecil, yang dia menggoreng pakai kompor, kompornya berapa sekarang sumbu kompor yang paling banyak? 12 Ustaz. 12 Saya tahu ya? Ustaz. 12 sumbu kompornya. Itu kira-kira goreng pisang berapa yang bisa digoreng? Tapi begitu ada dana zakat, dia bisa dibantu dengan kuali yang besar, pakai kompor gas segala macam, dia akan berproduksi, akan menghasilkan lebih banyak. Ekonominya akan bertumbuh.
Dari mana dana itu? Dari zakat. Kenapa dari zakat? Karena zakat tidak ada marginnya. Boleh dibuat zakat produktif, tapi nanti dikembalikan kepada dia sebagai modal, atau boleh diberikan sebagai modal langsung. Itu bisa. Jadi memang sudah dikelola benar dalam Islam untuk membantu para fakir miskin begitu ya Ustadz ya. Iya. Dan Ustadz melihatnya apakah saat ini tren itu sudah berjalan seperti itu? Kalau hari ini, kalau kita melihat trennya dari awal ya, ekonomi Islam ini kan kira-kira sudah 3 dekade ya. Kalau kita mengatakan mulai 90-an, hari ini dia sudah di 2024 itu ya, lebih kurang 3 dekade. Memang terjadi peningkatan. Tapi kalau dibanding dengan jumlah umat Islam Indonesia, itu masih kecil. Dari 85% kalau kita mengatakan 85% umat Islam Indonesia, dengan pertumbuhan ekonominya, zakatnya, infaknya, sedekahnya, sebenarnya masih kecil. Termasuk wakaf, itu masih kecil. Masih kecil ya Ustadz ya? Ya. Jadi perlu upaya untuk mendorong ini nih Ustadz ya? Ya. Baik, terutama dari para da'i-da'i dan Iya. para pemirsa juga nih yang mendengar kajian kita hari ini. Betul. Tapi Ustadz nanti kita akan bahas lagi nih Ustadz. Tadi meta ekonominya ini masih ada 3 ya Iya. Ustadz ya. Nanti yang keempat masih ada nih pemirsa dan yang kelima juga masih ada. Tapi saat lagi ya Ustadz ya. Iya, Kita iya. bahas setelah pesan-pesan berikut ini. Alhamdulillah, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di kajian Ramadan kita kali ini. Kita membahas tentang bagaimana ziswaf dan meta ekonomi Islam bersama dengan narasumber kita yang sangat berkompeten tentunya, Profesor Dr. Haji Azhari Akmal Tarigan MAG. Ustadz, tadi kalau dikatakan trennya sebenarnya naik nih, pemberdayaan ziswafnya naik untuk membantu fakir miskin. Tetapi kalau dibandingkan jumlah kaum muslimin masih belum ternyata Ustadz. Tadi sebenarnya udah senang sedikit Ustadz, tapi rupanya turun lagi. Jadi lantas bagaimana kira-kira menurut Ustadz sebagai da'i tentunya yang terkenal ya, bagaimana pengembangan untuk pemberdayaan ziswaf ini agar maksimal nih Ustadz untuk umat Islam? Saya ingin punya catatan sedikit ya. Kalau kita katakan tadi dari sisi geraknya itu memang ada peningkatan ya. Tapi dibanding dengan jumlah umat Islam masih kecil. Maksudnya itu kita hanya bisa menghitung zakat yang terdokumentasi. Dalam studi-studi yang dilakukan banyak ahli, potensi zakat kita itu kan triliunan itu. Sumatera Utara ini saja potensi zakatnya bisa 18 sampai 20 triliun. Tapi yang baru terkumpul itu miliaran itu ya. Apalagi nasional. Bukan artinya umat Islam tidak berzakat. Tapi masih banyak dari umat Islam ini yang zakatnya itu diserahkan secara personal. Tidak melalui lembaga yang resmi.
Nah, kalau kita kembali kepada surah At-Taubah yang dibacakan Qori tadi kan, di situ kan ada wal amil ini. Amil itu kan maknanya petugas, bisa perorangan, bisa lembaga, apakah bas atau las itu ya. Jadi kenapa harus ada amil? Ini ada yang menarik, Dr. Julia. Kalau kita lihat Al-Quran, kenapa harus ada amil? Karena zakat itu bukan pemberian rasa kasihan. Zakat itu tidak boleh menghilangkan air muka orang. Zakat itu tidak boleh membuat orang malu. Zakat tidak boleh membuat orang rendah hati. Zakat tidak boleh membuat orang berhutang budi. Karena itulah perannya amil. Ketika amil yang menghantar zakat, orang yang menerima zakat tidak akan pernah tahu ini zakat siapa. Tapi bedakan kalau saya mengasih zakat kepada tetangga saya yang susah, itu kira-kira kalau besok hari saya minta tolong dia untuk belikan sesuatu, mengangkat sesuatu, mau nggak dia? Mau biasanya. Pasti mau. Karena merasa berutang budi Merasa ya Ustaz berutang ya? budi, padahal zakat enggak begitu. Nah disinilah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ada satu hal yang harus kita pahami sekali bahwa zakat itu menyerahkan harta orang yang berada di tangan kita. Infak itu menyerahkan harta kita yang memang milik kita, itu berbeda. Kalau zakat itu sebenarnya harta orang yang dititipkan Allah pada kita. Ketika sampai nisabnya, katakanlah 40 ekor kambing. Ketika kita punya 40 ekor kambing, itu zakatnya kan 1 ekor tuh. 1 ekor tuh milik siapa? Milik orang lain. Milik orang. Kalau tidak saya serahkan zakat itu kepada orang yang berhak menerimanya, maka itu akan mengotori harta saya yang lain. Maka saya harus mengeluarkan itu. Jadi orang yang membayar zakat, justru dia berterima kasih kepada orang yang mau menerima zakatnya gitu. Karena kita akan sampai pada satu saat di mana nanti orang tidak lagi mau menerima zakat. Kalau infak itu beda. Nah, kalau ada orang minta infak kepada kita, ada orang minta sedekah kepada kita nggak beri sedekah itu, nggak beri infak itu. Kita berdosa enggak? Tidak Ustaz. Nggak ada kan? Tapi begitu kita memberikan infak kita, memberikan sedekah kita, maka kita telah mencapai keutamaan amaliyah. Karena kita memberikan sesuatu. Makanya dalam Islam itu sebenarnya orang yang hebat itu bukan orang yang melaksanakan kewajiban. Kalau kewajiban itu memang harus dia kerjakan. Sholat 5 waktu itu ya harus, kalau nggak dia kerjakan dia berdosa. Puasa itu ya harus, kalau nggak dia kerjakan dia berdosa. Yang hebat itu adalah orang yang paling banyak amalan sunnahnya. Sunnah itu kita punya hak memilih. Saya mau melanjutkan tidur saya yang nikmat, atau saya bangun untuk tahajud, itu hak saya. Saya mau berinfak, enggak berinfak itu hak saya. Tapi begitu saya memilih bangun untuk tahajud, saya mendapatkan kemuliaan. Saya melakukan sesuatu yang luar biasa. Ketika harta ini saya pilih untuk saya sedekahkan, saya memilih satu jalan kerelaan yang tidak dipaksa oleh apapun. Kalau zakat harus dikerjakan itu. Puasa juga harus begitu. Jadi yang hebat itu dalam kategori apa ya? Yang afdol itu adalah ketika orang banyak melakukan amal-amal yang sunnah, yang itu berdasarkan dari kerelaannya, berasalkan dari tanpa ada unsur paksaan dari manapun. Saya kira itu. Baik. Nah ini menarik Ustaz, tadi kalau dikatakan bahwa sebenarnya sudah banyak yang sadar untuk memberikan zakat, infak, sedekah dan wakafnya, tapi mungkin tidak kebas dan las begitu. Iya. Sehingga tidak bisa digunakan secara maksimal ya Ustaz ya, tidak bisa dikelola secara maksimal. Nah apa himbauan Ustaz di bulan Ramadan ini yang mungkin para pemirsa TVRI juga banyak memberikan infak sedekah nih Ustaz. Apa Iya. himbauannya agar bisa lebih maksimal ini Basnas ini Ustaz? Beberapa riset yang pernah dilakukan ya, kita kan menemukan satu persoalan penting kenapa kesadaran orang Islam berzakat ke Basnas itu tidak tinggi. Walaupun lagi-lagi belakangan ini terjadi tren peningkatan yang bagus. Orang sudah mulai banyak iklan. Orang mulai banyak memberikan zakatnya itu. Memberikan zakatnya ke Basnas itu. Kenapa bisa begitu?
Karena memang hari ini Basnas yang hadir itu atau lembaga amil zakat yang hadir itu adalah lembaga-lembaga yang yang sudah membuka ruang transparansi yang sangat luas sekali. Jadi transparansi tadi berarti Itu ya dia. Ustadz ya? Dulu-dulu itu, saya mengatakan dulu-dulu ini sebenarnya datanya ya riset. Riset-riset yang kita baca dalam tesis, dalam disertasi. Kenapa orang lebih banyak berzakat di personal, langsung ke orang-orang gitu kan. Ya itu tadi kalau ditanya kenapa? Trust, masalah trust. Oke, nah ini menarik, nanti kita Iya. kaji lagi tapi sesaat lagi nih Ustadz Oke, ya. oke. Kita jeda sebentar ya Oke, Ustadz ya. baik. Pemirsa, kita masih akan kembali masih membahas tentang Ziswaf dan meta ekonomi Islam. Sesaat lagi tetap bersama kami. Semenjak semua sibuk dengan gadget, canda tarik si tuek, sorak rangku alu, gembira enggrang bambu, momen indah itu hilang. Hei, sirup kurnia nih! Tapi yang takkan pernah hilang, nikmat es sirup kurnia. Mengembalikan rasa rindu, kegembiraan, kebersamaan, dan kehangatan. Kapanpun, dimanapun, nikmatnya selalu ada. Sirup kurnia untuk Indonesia. Ramadan bukan hanya ibadah puasa, menahan lapar dari pagi sampai petang, tapi juga ibadah lainnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadikan momentum Ramadan dengan berbagi kebaikan. Saya, Dr. Oki Pratama, mewakili Penings Group, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Semoga semua ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan kerahmatan di bulan suci ini. Burnings Cleaning bikin wajah jadi bening. Burnings Cleaning hasilnya amazing, bikin wajah jadi bening. Wajah bening, wajah Indonesia. Alhamdulillah, terima kasih pemirsa, masih bersama kita membahas tentang bagaimana Ziswaf dan meta ekonomi Islam. Mudah-mudahan ini berdampak serius kepada perkembangan umat Islam tentunya dari Ziswaf kita. Ustadz, tadi kalau dari penelitian tadi ya Ustadz ya, bahwa ini pasti sudah diteliti dengan baik bahwa trust tadi sebenarnya yang menjadi persoalan. Lalu bagaimana pula Ustadz, nanti boleh dijelaskan lagi dengan trust tadi saat ini bagaimana, dan dengan UPZ yang ada di pekerja-pekerja dan lain sebagainya, itu sudah mewakili untuk perkembangan Islam atau belum Ustadz? Iya, sebenarnya zakat ini kan bukan ibadah personal, itu harus kita beri catatan tebal ya. Karena dia bukan ibadah personal yang bersifat senyap itu ya. Maka zakat ini harus dikelola dengan baik. Yang mengelolanya itu yang disebut dengan amil. Amil itu yang kita terjemahkan dengan bas, las, lalu nanti turunannya ada unit pengumpul zakat. Itu adalah semua lembaga-lembaga yang resmi. Yang memang dia oleh negara diberikan kewenangan untuk mengelola itu. Kenapa kita mengatakan zakat itu harus terkonsentrasi di lembaga-lembaga resmi? Kenapa kita tidak mendukung ya upaya-upaya pemberian zakat yang direct gitu, langsung kepada orangnya? Tadi sudah kita jelaskan sebab-sebabnya itu. Pertama ya nggak boleh membuat orang berhutang budi, hilang raut wajahnya dan seterusnya. Tapi kita menganggap penting untuk dikelola oleh lembaga-lembaga resmi karena zakat itu akan memberi dampak yang besar kalau dia dikelola secara profesional, menggunakan manajemen yang tepat pula. Sekarang ini kan kritik yang muncul kan juga begitu. Seberapa besar dampak zakat terhadap peningkatan ekonomi, pemberdayaan ekonomi? Kan itu sering didiskusikan. Tapi persoalannya adalah itu tidak bisa kita jawab kalau zakat itu tidak dikelola dengan baik. Ternyata Dr. Juli, saya pernah membimbing sebuah disertasi mahasiswa pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Basnas. Lewat konsep zakat nomik ya, konsep zakat nomik itu ternyata terjadi perubahan kehidupan masyarakat pada saat itu penelitiannya di Bogor. Zakat itu misalnya mengelola, mendampingi pemberian zakat untuk
penggemukan kambing. Penggemukan kambing untuk disembelih. Mereka memberikan modal untuk batik dan macam-macam itu, termasuk untuk pendidikan. Ternyata model-model zakat seperti itu akan bisa kita ukur, akan mudah dievaluasi di mana kelemahannya, dan kita akan bisa tahu dampak dari pola-pola pengelolaan seperti itu. Inilah pentingnya zakat itu. Tapi yang dikelola oleh Badan Amil Zakat secara resmi, tapi kan muncul di masyarakat, Ustadz bagaimana kalau di tempat saya ada yang miskin, ada yang susah gitu. Ya nggak apa-apa, itu nggak apa-apa maksudnya, bukan biarin miskin, enggak, bukan itu maksudnya. Ya udah, data ini kita catat. Data orang yang miskin di sekitar kita, ada anak yatim yang nggak bisa sekolah, ada orang miskin yang punya kemampuan berdagang, tapi dia nggak punya modal, catat. Karena kita memberikan zakat ke Basnas, sampaikan ke Basnas, Pak ini tetangga saya. Kalau tetangga saya ini tidak diberikan zakatnya ke sana, tidak diperhatikan, saya nanti malah berdosa, Pak. Kan bisa kita jadi ngomong begitu gitu. ya, Ustadz ya, bisa ngomong. Tapi tetangga kita tidak akan pernah merasa berhutang budi dengan kita. Dia tidak akan pernah merasa rendah bersama kita. Karena dia nggak pernah tahu itu zakatnya dari mana datangnya itu. Kira-kira begitu. Dan alhamdulillah saya ketika diskusi dengan Basnas, ya terutama dengan Ketua Basnas yang sekarang, ya insya Allah Basnas akan berkembang. Dengan Prof. Muhammad Hatta, kita diskusi ternyata ada orang yang begitu. Dia menyerahkan zakatnya ke Basnas, tapi dia menawarkan lokasi tempat pemberdayaan itu. Nah, untungnya apa? Pertama, dana zakat itu akan masuk ke Basnas dan dia akan dihitung untuk melihat berapa sebenarnya aktualisasi dari zakat di Indonesia. Yang kedua, pengelolaannya akan bisa dikontrol. Kalau orang ini tadi menyerahkan zakatnya ke sebuah kampung, sebuah tempat untuk pembangunan dia punya kemampuan tidak untuk mengontrol itu, mengevaluasi itu, melihat itu dan seterusnya itu. Jadi sekali lagi, kaum muslimin dan muslimat, yang paling tepat itu sebenarnya ya, berdasarkan konsep Al-Quran, kita memberikan zakat lewat amil ya. Apakah kalau dia di kabupaten, kota, atau provinsi, tapi di masjid-masjid, di kantor-kantor, di universitas, itu ada yang disebut UPZ, Unit Pengumpul Zakat. Itu juga penting sekali. Penting sekali. Mungkin sebagai contoh ya, UPZ itu ketika dia mengelola zakat, dia tetap berkoordinasi dengan pusat, dengan Basnas, provinsi dan kota, dan punya mekanisme, punya aturan-aturan sendiri. Dan UPZ itu juga akan dievaluasi. Karena SK UPZ itu bisa dari kota, kabupaten kota, bisa juga dari provinsi. Kalau pengurus UPZ-nya tidak amanah, itu bisa dicabut. Baik, jadi ada kontrol langsung begitu ya? Iya, Ada kontrol langsung. Sehingga trust tadi bisa terbangun. Ya. Berarti UPZ di kantor-kantor itu aman untuk mengeluarkan zakat ya, sudah sesuai insya takaran ya Ustaz ya. Baik, nah ini menarik sekali, tapi kita masih akan kaji lagi sesaat lagi ya Ustaz ya. Ya. Pemirsa, kita masih akan kembali sesaat lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Saprida SEMSI, Rektor Universitas Islam Sumatera Utara, beserta seluruh pimpinan dan sivitas akademika Universitas Islam Sumatera Utara mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1445 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Kami dan segenap jajaran pemerintah Kota Binjai mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1445 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan keberkahan bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bupati Deli Serdang, Haji Muhammad Ali Yusuf Siregar mengucapkan
Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1445 Hijriah. Mari kita jadikan momentum Ramadan ini untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga di bulan yang penuh rahmat ini kita senantiasa mendapatkan kesehatan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perguruan dan Universitas Al-Azhar Medan mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1445 Hijriah. mohon maaf lahir dan batin. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Nah, Ustadz, kalau tadi kita sudah bahas panjang lebar nih tentang ziswaf, meta ekonomi Islam dan lain sebagainya. Nah, ini kalau dikaitkan dengan momentum Ramadan yang semua orang lagi semangat-semangatnya nih Ustadz. Baik infak, sedekah, wakaf, apa yang bisa kita manfaatkan dari momentum ini untuk membaikkan ekonomi umat Ustadz? Ya, terima kasih Dr. Juli. Ramadan ini kan kita yakini sebagai bulan pembersihan ya. Bulan tazkiyah. Tapi yang kita bersihkan itu bukan hanya diri saja, bukan hanya pribadi kita dari dosa. Yang saya selalu membahasakannya bukan saja dari dosa pribadi, tapi juga dari dosa sosial, tapi juga dari dosa publik. Itu ada banyak dosa. Kita bersihkan itu dalam bulan Ramadan ini. Karena pada bulan Ramadan itu Allah membuka seluas-luasnya pintu ampunan bagi orang yang bertobat. Tetapi ada aspek lain yang juga harus kita perhatikan, yaitu membersihkan harta kita. Maka disinilah kita bisa memeriksa dimensi-dimensi harta kita yang sudah kena zakat. Misalnya seorang profesional, insinyur, dokter, dosen, ya, pengacara, dia kan wajib membayar zakat profesi. Pedagang wajib membayar zakat perdagangannya. Ibu-ibu yang emasnya dimanapun pada tubuhnya ada, kalau sudah dihitung lebih dari 86 gram emas, bayarlah zakat itu. Supaya dia juga bersih. Makna bersih itu, jangan sampai ada hak orang lain yang semestinya harus kita bayarkan, tapi masih ada di diri kita, masih melekat pada diri kita. Itu yang tidak boleh. Itu kaitannya dengan zakat mal. Nah, kalau nanti dia kaitannya dengan zakat fitrah itu kan kata Nabi itu kan dua saja. Tuhratan lis-shaib wa tu'matan lil masakin. Zakat fitrah itu berfungsi untuk membersihkan orang yang berpuasa. Kalau selama kita berpuasa 1 bulan ini, ya tetap ada kan bolong-bolongnya. Kan tidak mungkin orang beribadahnya sempurna. Sholat dari awal sampai salam, apa mungkin dia sepenuhnya khusyuk? Mungkin orang-orang tertentu ada yang bisa begitu, tapi kebanyakan tidak juga gitu. Puasa kita dari mulai sahur sampai berbuka, apakah selamanya itu bersih, bagus? Enggak juga. Ada bolong-bolongnya, kadang-kadang usil juga dengan orang gitu kan. Jadi zakat fitrah itu bisa menutup itu. Itu berangkat dari hadis itu. Tapi juga tu'matan lil masakin. Artinya apa? Tidak boleh pada saat Idul Fitri ada orang yang menangis karena kemiskinannya. Ada orang yang sengsara karena tidak ada hartanya. Tapi kalau orang menangis bahagia karena anaknya pulang dari rantau, itu bagus ya. Bisa berkumpul bersama keluarga itu bagus. Tapi kalau dia menangis, yang mau dimakan nggak ada, dagingnya nggak ada, pakaian barunya nggak ada, padahal di sampingnya tetangganya bahagia dengan berkelimpahan harta, puasa kita menjadi percuma, menjadi sia-sia karena itu. Baik Ustadz, ini memang banyak sekali nilai-nilai sosial yang diajarkan dalam Islam ya Ustadz, ya, untuk membantu sesama. Ustadz, di akhir ini mungkin Ustadz bisa disampaikan kesimpulan, apa yang mau disampaikan kepada pemirsa terkait tentang pengelolaan harta ini Ustadz. Iya.
Islam itu hadir ya sebagai agama yang perhatiannya kepada orang-orang lemah itu sangat kuat sekali. Bahkan dalam satu riwayat Nabi pernah berkata kepada Aisyah, ambillah kunci sorga di tengah-tengah orang yang lapar, di tengah-tengah orang yang kedinginan, di tengah-tengah orang sakit. Saya selalu berkata, Dr. Juli, jangan-jangan di masjid kita sudah memegang tiket ke surga. Orang umroh, orang haji, dia dapat tiket ke surga. Ya. Tapi kuncinya belum dipegang. Kenapa? Kunci itu ada di tengah-tengah orang yang lapar, di tengah-tengah orang yang sakit, di tengah-tengah orang yang kedinginan. Maka menjadi amat sangat baik kaum muslimin dan muslimat, pada bulan Ramadan ini kita banyak jalan. Tapi jalannya itu bukan mencari kuliner, bukan mencari bukaan itu. Tapi mencari ada tidak karib kerabat kita, tetangga kita, orang-orang yang kita kenal, atau sahabat-sahabat kita yang hidup dalam kesusahan, yang hidup dalam penderitaan. Ada yang lapar, ada yang sakit tapi tidak mampu dia berobat. Ada yang kedinginan, dia tidak punya baju segala macam, datanglah kepada mereka itu. Dan berikanlah. Berikanlah, itu yang saya katakan di awal tadi, idkholus surur. Memasukkan rasa bahagia. Baik. Nah terakhir saya mau kutip Sya'rawi. Sya'rawi. Yang terakhir kita tahan dulu sini Ustaz. Oh, ya, ada break kita ya. tentang Sya'rawi, nanti kita tahan dulu ya Ustaz. Sesaat lagi pemirsa, setelah pesan-pesan berikut ini kami masih akan kembali. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami. Ustadz, tadi ada yang menarik yang terpotong sebentar, itu ada perkataan dari Sya'rawi yang mau disampaikan. Apa sebagai itu? khulasah ya. Ya, Ustadz. Syekh Mutawalli Sya'rawi pernah berkata, apa perbedaan ahlul dunia dengan ahlul akhirah? Saya mendengar penjelasan Imam Sya'rawi, kita terpukul itu. Kata beliau, ahlul dunia itu adalah ketika engkau masih senang menerima pemberian orang lain, engkau sebenarnya ahlul dunia. Tapi pada saat engkau senang ketika banyak memberi kepada orang lain, engkaulah ahlul akhirah. Kaum muslimin dan muslimat, mari kita lihat diri kita sekarang ini berada pada posisi mana. Bagi orang-orang yang senang memberi orang lain, membahagiakan orang lain, insya Allah dia menjadi ahlul akhirah. Amin. Tapi kalau kita masih senang ditraktir, masih senang diberi, tapi berat untuk memberi,
Itu warning. Kita harus menggesernya menjadi orang yang senang diberi, menjadi orang yang senang memberi. Itu kata Asy-Sya'rawi. Jadi kita bisa ukur sendiri ya Ustadz ya? Iya. Baik, harus banyak memberi Iya. dan memberi. Dan memberinya ini boleh tadi dengan teman-teman juga begitu ya Ustadz ya? Iya, kepada siapapun gitu, pada siapapun. Tapi kalau zakat nanti dia kan kepada yang fakir, miskin, itu menjadi utama. Baik, nah ini menarik sekali kajian kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Ustadz tadi menjadi penyemangat untuk kita lebih banyak memberi ya Ustadz ya. Iya, insya Allah. Apalagi di tengah umat-umat banyak yang membutuhkan ini. Iya. Baik, demikianlah kajian kita pada hari ini. Terima kasih Ustadz sudah hadir bersama kita di sini. Mudah-mudahan nanti ke depan bisa menyampaikan lagi hasil-hasil riset tentang Insya Allah. ekonomi Islam ini Ustadz. Insya Allah. Baik, terima kasih Ustadz. Pemirsa, demikianlah kajian kita pada hari ini tentang bagaimana ziswaf dan meta ekonomi Islam saat ini. Tadi sudah disampaikan berbagai riset yang diberikan oleh Tuan Guru kita tentang bagaimana ziswaf ini ternyata belum maksimal dengan jumlah kita yang ada di dunia, di Indonesia khususnya. Pemirsa, termasuk ziswaf ini adalah untuk idkhalus surur seperti dikatakan Tuan Guru kita tadi, memberikan kebahagiaan kepada orang-orang yang susah, termasuk yaitu saudara-saudara kita. Kita sebagai umat muslim tidak dianggap sempurna iman kita sebelum kita mencintai saudara kita, apalagi yang kesusahan. Dalam hadis disebutkan la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kamu bukan orang yang sempurna dalam keimanan sebelum kamu mencintai dirimu sendiri seperti mencintai saudaramu. Mengingat seperti ini, maka seperti disampaikan Tuan Guru kita, mari di momentum Ramadan ini kita banyak memberikan zakat, infak, sedekah, wakaf kita. Mudah-mudahan bisa membangkitkan ekonomi Islam dan menjadikan kita orang-orang yang bertakwa. Begitu ya Ustadz ya? Ya. Demikian pemirsa kajian kita pada hari ini. Saya Juli Julaiha Pulungan mau undur diri. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.